saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analitika Big Data dalam Intelijen Bisnis, memanfaatkan data untuk keunggulan kompetitif. Nah, di sini saya membuat review jurnal ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS saya, tugas UAS teori saya, yaitu dari matkul Mobile Computing. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya sendiri Tommy Satrio Wicaksono dengan NIM 2023-230120 dari Universitas Dharma Persada. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung ke review jurnalnya. Oke, di sini judulnya Analitika Big Data dalam Intelijen Bisnis, memanfaatkan data untuk keunggulan kompetitif. Di sini adalah latar belakangnya. Perkembangan teknologi digital meningkatkan volume data bisnis secara signifikan. Datanya itu berasal dari transaksi-transaksi, media sosial, IoT, dan juga sistem digital. Data juga bisa menjadi aset strategis bagi perusahaan. Tantangan muncul ketika data tidak dikelola dengan baik. Di sini ada teknologi atau istilah pentingnya. Yang pertama itu big data. Big data merupakan data yang berukuran besar, beragam, dan cepat yang membutuhkan teknologi khusus untuk dianalisis. Lalu ada Business Intelligence atau BI. Business Intelligence adalah proses analisis data bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada Analitika Big Data. Analitika Big Data adalah teknik analisis data yang skalanya itu besar, gunanya untuk menemukan pola, tren, dan insight. Lalu ada data warehouse, sebuah penyimpanan data terstruktur untuk analisis historis. Lalu ada data lake, penyimpanan data mentah dalam berbagai format. Lalu ada machine learning. Machine learning merupakan sebuah sistem yang belajar dari data untuk melakukan sebuah prediksi. Kayak contohnya yang saya tahu itu, saya sering membaca komik. Nah, disitu kan ada beberapa kategori kayak action, adventure atau apa, manhwa, terus komik gitu-gitu. Nah, si machine learning ini akan belajar dari komik apa aja nih yang sering kita baca. Nah, di situ bakal ada rekomendasi kayak kategori-kategori yang sering kita baca di situ. Itu salah satu contoh machine learning. Lalu ada deep learning. Deep learning itu merupakan machine learning lanjutan untuk pola data yang kompleks. Lalu ada data mining. Data mining merupakan proses menggali pola dan informasi dari data. Lalu ada dashboard. Dashboard merupakan tampilan visual data untuk memudahkan pemahaman, kayak contohnya admin dashboard gitu-gitu. Lalu ada real time analytics, merupakan analisis data secara langsung saat data dihasilkan. Lalu ada permasalahan riset. Permasalahan riset itu ada pertumbuhan data bisnis yang besar dan juga kompleks. Data belum dimanfaatkan juga secara optimal. Keterbatasan Business Intelligence tradisional atau BI. Lalu kurangnya integrasi big data dan strategi bisnis. Kebutuhan insight bernilai dan berkelanjutan. Lalu ada kontribusi utama riset. Yang pertama itu menunjukkan peran analitika big data dalam meningkatkan kualitas intelijen bisnis. Lalu yang kedua, memberikan pendekatan analisis data yang lebih efektif dibanding metode konvensional. Lalu yang ketiga, menghasilkan insight berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, lalu ini ada metode pemecahan masalahnya. Tahapan penelitiannya itu ada sekitar 5. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua pre-processing data, yang ketiga analitika big data, yang keempat ada visualisasi dan interpretasi, lalu yang terakhir atau yang kelima, pengambilan keputusan bisnis. Nah, di sini ada evaluasinya. Yang pertama, analitika big data mampu mengolah data bisnis dalam jumlah besar dan kompleks. Insight yang dihasilkan lebih akurat dan relevan dibanding metode konvensional. Lalu yang ketiga, visualisasi data mempermudah pemahaman bagi para manajemen. Lalu yang keempat, tantangan utama meliputi kualitas data, infrastruktur, dan juga SDM-nya atau sumber daya manusia. Lalu yang kelima atau yang terakhir,
diperlukan pengembangan lanjutan untuk analisis real time dan prediktif. Nah, di sini adalah ide pengembangan risetnya. Yang pertama itu integrasi data real time untuk analisis yang lebih cepat. Lalu penerapan kecerdasan buatan dan deep learning. Lalu yang ketiga, perluasan data ke lintas industri atau multi perusahaan. Lalu yang keempat, pengembangan sistem prediksi otomatis berbasis big data. Lalu yang kelima atau yang terakhir, implementasi analitika preskriptif untuk rekomendasi strategi bisnis. Kalau kesimpulannya, analitika big data berperan penting dalam intelijen bisnis, mampu mengatasi keterbatasan metode konvensional, menghasilkan insight prediktif dan strategis, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, menjadi kunci keunggulan kompetitif di era digital. Nah, sekian presentasi review jurnal yang sudah saya berikan, yaitu tentang analitika big data dalam intelijen bisnis, memanfaatkan data untuk keunggulan kompetitif. Oke, sekian presentasi review jurnal yang berjudul analitika big data dalam intelijen bisnis, memanfaatkan data untuk keunggulan kompetitif. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu di era digital yang sekarang, jumlah data yang dihasilkan oleh bisnis semakin besar dan beragam, mulai dari transaksi, media sosial, sampai perangkat IoT. Kalau data sebanyak ini hanya dianalisis dengan cara lama, hasilnya itu kurang maksimal dan sering tidak tepat sasaran. Disinilah peran analitika big data punya peran penting karena mampu mengolah data yang besar dan kompleks menjadi informasi yang benar-benar berguna. Dengan menggunakan analitika big data ini, perusahaan bisa melihat pola, tren, dan kondisi bisnis dengan lebih jelas. Informasi yang dihasilkan juga lebih akurat dan bisa digunakan untuk memprediksi keadaan di masa depan, sehingga keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan perkiraan tapi berdasarkan data. Selain itu, tampilan data dalam bentuk visual seperti dashboard membuat manajemen lebih mudah memahami kondisi bisnis tanpa harus melihat data mentah yang rumit. Ya, walaupun penerapan big data masih menghadapi beberapa kendala ya, seperti kualitas data yang belum rapi, kebutuhan infrastruktur yang besar, serta keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang ini. Tapi manfaat yang diberikan tetap jauh lebih besar. Dengan pengembangannya yang lebih lanjut, seperti analisis data secara real time, penggunaan kecerdasan buatan, dan deep learning, big data dapat memberikan hasil lebih cepat dan lebih tepat. Jadi menurut saya secara keseluruhan, analitika big data ini sangat membantu bisnis dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, membuat strategi yang lebih matang, dan menghadapi persaingan di era digital. Oleh karena itu, big data bukan hanya sekedar teknologi, tapi sudah menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan yang ingin terus berkembang dan bertahan di masa depan. Seperti itu. Jadi sekian pembahasan yang sudah saya jelaskan, sudah saya berikan. Terima kasih jika ada salah-salah kata atau salah pengucapan yang saya ucap, mohon dimaafkan. Semoga bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.